aja ke Bekasi Rasul. Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Pelepas Saka. Film ini akan bercerita tentang suatu keluarga yang memiliki tetangga seorang dukun santet, yang mana hal itu sama sekali nggak diketahui oleh keluarga tersebut. Dan tentu aja keluarga ini nggak baik-baik aja karena memiliki tetangga seperti itu. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan dua bocil kakak beradik bernama Haidar dan Raden. Saat mereka pulang ke rumah, salah satu di antara mereka merasa melihat ada setan yang sedang duduk di ayunan bawah pohon. Mereka yang penasaran pun mencoba untuk mengikuti bayangan setan itu. Setelah 20 tahun berlalu, Abah dan Umi bersiap untuk melakukan syukuran kehamilan dari istri Haidar yang bernama Alisa. Sedangkan Haidar sendiri tengah dalam perjalanan pulang ke kampung bersama dengan istrinya. Karena perjalanan yang dilalui sangat panjang, Alisa meminta izin untuk tidur terlebih dahulu. Dalam tidurnya itu dia bermimpi buruk yang mana seolah Alisa berada di dalam rumahnya saat malam hari. Saat akan pergi ke kamar mandi, Alisa mendapati ada sosok perempuan berambut panjang. Alisa pun ketakutan dan mimpi itu berakhir saat dia dibangunkan oleh suaminya. Dia memberitahu kalau dirinya sangat ketakutan dan Haidar pun mencoba untuk menenangkannya. Sedangkan di sisi lain terlihat Raden yang udah sampai di kampung terlebih dulu. Saat itu dia hendak mengejutkan ibunya tapi Abah menggagalkannya. Raden menanyakan Haidar yang belum tiba. Umi memberitahu kalau Alisa sedang gak enak badan karena mengandung, jadi mungkin mereka akan sedikit terlambat. Raden pun pergi ke kamar untuk membereskan barang-barang miliknya. Dia memasukkan baju ke dalam lemari miliknya dulu dan di sana ada sebuah foto yang dia simpan. Ternyata Raden dan Alisa adalah sepasang kekasih saat masih SMA. Raden mempunyai mimpi untuk mengajak Alisa berkeliling dunia ketika udah bekerja nanti. Lamunan Raden terhenti saat Abah datang dan mengatakan kalau dia akan pergi. Abah melihat foto Alisa yang dijatuhkan oleh anaknya itu dan Raden yang kebingungan pun memberitahu kalau itu foto milik Haidar. Sayangnya Abah terlihat gak begitu percaya dengan cerita Raden, yang tiba-tiba Umi memanggil Raden dan mengajaknya untuk menemui Mak Siah guna meminta bantuan memasak untuk acara besok malam. Mak Siah yang dipanggil berkali-kali pun gak kunjung keluar dari rumahnya. Raden mencoba untuk pergi ke samping rumah dan dia dikejutkan dengan Mak Siah yang baru aja pulang dari pasar. Umi menjelaskan tentang maksud kedatangannya dan berharap bantuan dari Mak Siah. Mak Siah menyanggupi permintaan itu dan dia akan datang besok siang. Gak lama kemudian Haidar dan Alisa sampai di rumah bebarengan dengan Raden dan Umi yang baru pulang dari rumah Mak Siah. Mereka pun saling berbincang dan menanyakan kabar dan terlihat kecanggungan antara Alisa dan Raden di sini. Saat hendak masuk ke dalam rumah, Alisa merasakan ada sesuatu yang aneh dari arah rumah Mak Siah. Sedangkan di malam harinya, Alisa melihat motor milik Raden yang terparkir di halaman. Hal itu mengingatkannya ketika dulu Raden ingin membeli sebuah motor besar. Dia sangat ingin pergi jauh dengan motornya itu dan mengajak Alisa bersamanya. Raden juga pernah mengajak Alisa untuk menikah. Sesaat kemudian Alisa seolah melihat sosok yang menuju ke samping rumah. Dia pun melihat ada sesuatu di ayunan bawah pohon dan saat Alisa ingin menegur sosok itu, tiba-tiba Umi memanggilnya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Sosok itu pun menghilang seketika. Sementara itu Mak Siah terlihat tersiksa karena dia harus mencari tuan baru untuk jin peliharaannya. Dia bahkan menyuruh jin itu untuk makan telur sampai dia menemukan penerusnya. Pagi harinya, Haidar yang sedang dalam perjalanan pulang dikejutkan dengan Mak Siah yang hampir tertabrak mobil miliknya. Mak Siah sendiri hendak pulang ke rumahnya dan dia membawa ayam yang udah mati.
Haidar pun berniat untuk mengantar Maksiyah ke rumah bersamanya. Sementara itu di sisi lain, Raden mendekati Alisa dan menawarkan bantuan untuk membersihkan pekarangan. Raden mengatakan kepada Alisa untuk melupakan hubungan dengannya di masa lalu, dan dia sekarang akan memanggilnya kakak ipar. Alisa sendiri sebenarnya udah nggak apa-apa dan dari dulu dia emang menganggap Raden sebagai kakaknya. Abah yang kebetulan melihat hal itu merasa dugaannya benar tentang hubungan Raden dan Alisa di masa lalu. Alisa pun melanjutkan dengan membantu Umi di dapur, namun tiba-tiba Maksiyah datang dan mengejutkannya, sehingga hal itu membuat jarinya terkena pisau dan berdarah. Maksiyah pun meminta maaf dan dengan cepat dia mengambil setetes darah Alisa. Alisa sendiri diobati oleh Haidar dan kali ini dia membantu suaminya itu, yang mana mereka saling bermesraan dan adegan itu diintip sama Raden yang ada di kamarnya. Raden membayangkan kalau itu adalah dirinya yang bersama dengan Alisa. Malam harinya setelah acara selesai, semua orang pun berpamitan. Maksiyah yang juga pulang dari acara itu seolah mempunyai sebuah rencana. Dia segera masuk ke dalam rumah dan menyiapkan ritualnya. Dan setelahnya Maksiyah pun mengirimkan sesuatu hingga tiba-tiba Haidar yang sedang menggulung tikar merasa nggak enak badan seperti ada yang masuk ke dalam mulutnya. Raden pun menyuruh kakaknya itu untuk beristirahat dan dia akan menggantikannya untuk membereskan tikar. Di saat itulah Raden melihat Maksiyah yang sedang melakukan ritual dari kejauhan melalui jendelanya. Jin santet milik Maksiyah keluar dari rumah Maksiyah dan datang ke rumah Haidar. Alisa kembali bermimpi buruk di mana dia melihat sosok anak kecil yang berlari dan masuk ke dalam rumah Maksiyah. Yang mana Maksiyah saat itu sedang melakukan ritual perdukunan. Ketika bangun dia mendapati suaminya yang udah nggak ada di sampingnya dan sosok jin milik Maksiyah menampakkan diri padanya dan itu membuatnya ketakutan. Haidar berusaha menyadarkan istrinya itu, namun di sana juga ada jin yang menempel kepadanya. Haidar mencoba untuk menenangkan dan menyuruh istrinya tidur kembali, yang mana di hari berikutnya Haidar udah kayak orang linglung dan melamun melihat rumah Maksiyah. Raden yang datang mengagetkan kakaknya menanyakan apa yang dilihat sama Haidar. Haidar pun berkata kalau rumah Maksiyah terlihat sepi dan tentu aja bagi Raden itu bukanlah hal yang aneh. Karena Maksiyah emang selalu nggak ada di rumahnya. Haidar memberitahu kalau Alisa bermimpi buruk, di mana Raden menyarankan agar Haidar menanyakan tentang mimpi itu. Karena siapa tahu itu adalah jin yang mengganggunya. Dia juga menyarankan untuk membacakan Yasin jika Alisa bermimpi buruk lagi. Raden pun kembali masuk ke dalam dan membantu Alisa yang lagi cuci piring. Raden mencoba menggoda Alisa dan seolah mereka berdua sedang bernostalgia. Haidar yang tanpa sengaja melihat itu merasa cemburu karena istrinya yang sedang bercanda dengan adiknya sendiri. Hal itu membuatnya teringat ketika dulu dirinya menceritakan akan mengawini Alisa. Raden yang mendengar hal itu terlihat gak suka dan marah. Haidar sekarang menyadari kalau dulu Raden ini juga menyukai Alisa. Kali ini Haidar sangat marah dan jengkel dengan apa yang terjadi. Alisa yang datang dan memberi minuman pun kena semprot. Bahkan dia pergi meninggalkan istrinya yang mengajaknya untuk sholat bersama. Haidar pergi menjauh seolah pikirannya udah nggak sehat lagi. Ditambah semalam dia terkena kiriman santet dari Maksiyah. Setan yang menempel pada Haidar mulai menguasainya, di mana Haidar tiba-tiba marah pada ayahnya saat bertemu di jalan. Hal ini tentu aja membuat Abah bingung dengan apa yang terjadi pada anaknya itu. Sedangkan di dalam rumah Alisa menunggu kepulangan Haidar. Raden pun menanyakan apa yang terjadi pada Alisa semalam dan dia menceritakan kalau dirinya bermimpi buruk seolah ada yang mengganggunya. Di saat yang sama Abah masuk dan melihat Raden sedang mengobrol dengan Alisa. Abah pun mulai mengerti kenapa Haidar marah, yaitu karena dia cemburu dengan Raden. Malam harinya Haidar yang baru pulang ke rumah langsung makan dengan lahap seperti orang kesurupan. Alisa yang melihat tingkah suaminya itu merasa keheranan, namun dia hanya membiarkannya. Alisa kembali bermimpi buruk tentang jin yang mendatanginya, dan dia pun terbangun saat mendengar suara dari dalam dapur. Alisa mencoba mengecek dan menemukan Haidar yang sedang makan telur mentah dengan wajah yang mengerikan. Hal itu pun membuatnya pingsan, sedangkan tingkah Haidar sendiri udah sangatlah aneh.
Namun lebih anehnya lagi, nggak ada yang menyadari hal tersebut. Di hari yang sama, ayah Alisa datang untuk menjenguk anaknya yang tiba-tiba pingsan, dan Haidar sendiri kembali melamun dan melihat ke arah rumah Maksiyah. Nggak lama berselang, Raden kemudian datang dan menanyakan kapan Haidar kembali ke KL. Anehnya Haidar nggak mau pulang karena ada dia, dan jika dia pergi maka dia akan marah. Raden kebingungan dengan yang dimaksud dengan dia oleh Haidar. Namun saat ditanyakan, Haidar justru marah dan menyuruh adiknya untuk pergi. Yang mana hal itu karena Haidar tahu kalau Raden menyukai Alisa. Raden yang mendengar hal itu pun terkejut bersamaan dengan Alisa yang di luar pun juga ikut terkejut. Raden pun berpikir bagaimana kakaknya bisa tahu tentang hal itu. Raden sendiri kebingungan dengan apa yang terjadi, dan di saat itulah tiba-tiba Alisa masuk ke dalam kamar Raden dan dia menggoda serta mencoba merayu Raden. Namun Raden berusaha untuk menolak dan berusaha keluar dari kamar. Tiba-tiba Alisa muncul dari dapur dan sosok Alisa yang ada di kamar menghilang. Malam harinya Haidar menghilang entah kemana setelah seharian bersikap aneh. Abah bersama Raden meminta bantuan dari ayah Alisa untuk dicarikan ustadz yang bisa menangani hal-hal gaib. Saat akan pulang dari rumah ayah Alisa, Raden menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Maksiyah. Dia merasakan ada yang aneh dan juga teringat ketika kecil Haidar melihat dedemit di rumah Maksiyah ini. Di saat yang bersamaan, Alisa yang sedang tidur mendapatkan gangguan jin. Sedangkan di sisi lain Raden berhasil masuk dan gak menemukan siapapun. Namun dia menemukan tempat ritual dan juga foto Haidar yang berlumuran darah. Tiba-tiba Raden mendapatkan penglihatan 20 tahun yang lalu saat Haidar mengintip ke rumah Maksiyah. Saat itu Haidar ketahuan dan Haidar pun meminta maaf. Dia mengatakan kalau dia nggak akan memberitahu siapapun tentang kegiatan yang dilakukan sama Maksiyah. Maksiyah sendiri berniat untuk menjadikan Raden sebagai penerusnya. Haidar yang mengetahui hal itu nggak mau kalau Maksiyah menyakiti adiknya dan bersedia menggantikannya sebagai dukun santet. Sedangkan di rumah, setan yang mengganggu Alisa kini memakan jabang bayi yang ada di dalam perutnya. Raden sendiri yang udah sadar mendapati ada setan di belakangnya dan dia segera berlari membawa foto Haidar. Abah yang baru datang bersama dengan Ustadz dan juga ayah Alisa bertemu dengan Raden. Raden memberitahu kalau dia menemukan foto dan beberapa alat ritual dari dalam rumah Maksiyah. Segera Ustadz itu menuju ke samping rumah dan di sana udah ada Haidar yang kesurupan berayun-ayun. Ayat kursi pun dibacakan untuk mengusir setan tersebut, tapi sayangnya si setan ini malah ikut membaca ayat kursi. Wasiat kursi sama. Hingga pertarungan antara Haidar yang kesurupan dengan Pak Ustadz pun terjadi. Setan yang ada di dalam tubuh Haidar meminta syarat jika dia keluar. Namun syarat itu ternyata hanyalah tipuan setan tersebut. Setan pun dipaksa keluar dan akhirnya Haidar pun bisa tersadar sepenuhnya. Alisa berusaha keluar dari rumah dengan sempoyongan karena dia mengalami keguguran. Sedangkan di pagi harinya, Haidar meminta maaf setelah apa yang terjadi. Karena menurutnya mereka nggak akan kehilangan seorang anak jika dulu dia nggak mendatangi rumah Maksiyah. Alisa pun udah menerima hal itu dengan lapang dada dan menurutnya itu udah takdir Tuhan. Haidar juga mendatangi Raden dan memberitahu jika dulu Raden suka dengan Alisa, maka dia nggak akan menikahinya. Namun Raden udah ikhlas dan dia rela berkorban untuk kakaknya itu. Karena kakaknya juga rela berkorban untuknya 20 tahun yang lalu. Mereka semua pun berbaikan dan kemudian kembali menuju KL. Sementara itu si setan masih ada di dalam rumah Maksiyah dan menjadi penunggu di sana. Hanya aja Maksiyah sama sekali nggak terlihat dan ada kemungkinan Maksiyah ini udah menjadi tumbal setan tersebut. Lalu film ini pun berakhir. Oh guys, jadi kita nggak diperlihatkan secara pasti ya nasib dari Maksiyah. Tapi kayaknya si Maksiyah ini udah dihabisi sama si setan. Atau Maksiyah ini menjelma menjadi setan itu sendiri karena terlambat menemukan seorang pengganti. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.